Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, 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 ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Hasan Sazali MAG beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen peserta sosialisasi penerimaan proposal penelitian BOPTN 2022 tahap 2 UIN Sumatera Utara dan seluruh hadirin yang berhadir di dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali dan mengambil berkah pada kegiatan kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu arahan sekaligus membuka acara oleh Ketua LP2M UIN Sumatera Utara kepada Bapak Dr. Hasan Sazali MAG, kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat rahmat sehingga kita dapat bertemu di ruangan virtual yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat berkaitan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dosen, para peneliti, para pimpinan selingkuh UIN Sumatera Utara. Yang pertama saya ingin memberitahukan bahwa kita alhamdulillah setelah tutup akhir tahun, di ujung-ujung itu ternyata kita mendapat durian runtuh ya, mendapat dana tambahan dana BOPTN khususnya untuk tahap 2 yang direalisasikan pada tahun pelaksanaan 2022. Nah, maka dari itu mau tidak mau kita harus membuka seleksi proposal, begitu juga dengan tahap-tahap selanjutnya sehingga pelaksanaan seleksi proposal pada tahap sebelumnya itu akan kita gabungkan pengumumannya dengan tahap 2 ini karena pelaksanaannya sama-sama di tahun 2022 itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa klaster-klaster yang akan diperebutkan oleh para Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan penelitian, akan tetapi yang perlu sangat diperhatikan. Yang pertama, terkait tentang output ya, luaran yang harus Bapak Ibu penuhi, misalnya kalau penelitian yang dananya itu 100 juta itu harus Scopus ya, begitu juga di atasnya harus Scopus ya, jurnal-jurnal internasional bereputasi. Kalau yang penelitian yang sifatnya itu kajian strategi nasional dan sebagainya yang dana-dana 60 50 gitu itu harus memaksimalkan jurnalnya itu di Sinta 2 gitu. Akan tetapi nanti ada beberapa juknis yang akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Irwan Fadli bahwa misalnya kayak penelitian berbasis pengabdian ya, itu kalau saya tidak salah itu Sinta 3 atau Sinta 4 gitu. Dan itunya yang pertama yang perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait tentang klaster. Kalau Bapak Ibu meneliti di klaster misalnya pengembangan perguruan tinggi, ini judulnya pengembangan perguruan tinggi. Jangan Bapak Ibu membuat judul misalnya penanggulangan narkoba di wilayah Sumatera Utara gitu. Nah, apa hubungannya dengan perguruan tinggi gitu. Tapi kalau misalnya judul itu dikaitkan dengan perguruan tinggi,
Misalnya pengembangan kurikulum berbasis inklusi di perguruan tinggi di PTKIN wilayah Sumatera dalam penanggulangan peredaran narkoba. Itu cocok gitu. Nah, karena ini kemarin catatan dari BPK yang harus kita tindak lanjuti dalam pelaksanaan tahun 2022, jangan nanti menjadi temuan catatan oleh pihak BPK kepada peneliti-peneliti Bapak Ibu yang ada di UIN Sumatera Utara. Dari judul harus menggambarkan klaster yang Bapak Ibu pilih. Ini perlu sekali untuk didudukkan. Kalau memang perguruan tinggi, kalau memang dia pengabdian, kalau memang dia pengembangan prodi, harus betul-betul mencerminkan klaster yang dipilih. Sebagus apapun proposal Bapak Ibu nantinya, gitu, mungkin tahap awal yang akan menyaringnya itu dari judul dan klaster itu adalah kami, saya dan tim DLP2M itu akan kita reject gitu. Karena judul tidak menggambarkan klaster yang dipilih. Nah, itu penting sekali gitu. Nah, baru nanti pada tahap-tahap selanjutnya baru reviewer yang akan menseleksi konten, substansi dan lain sebagainya terkait tentang proposal yang Bapak Ibu lakukan penelitian. Begitu juga Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu dosen UIN Sumatera Utara, di mana tagihan-tagihan penelitian di tahun ini dan tahun sebelumnya itu yang belum terpenuhi, itu akan menjadi catatan bagi kami tersendiri. Karena mau tidak mau itu juga harus diminta outputnya, karena ada juknis yang memang mengatur bahwa peneliti-peneliti yang tidak memenuhi target-target yang dibutuhkan oleh juknis itu akan diberikan sanksi untuk tidak boleh meneliti selama 2 tahun berturut-turut. Itu ada juknis yang mengatur. Nah, jadi nanti juga kami akan melihat kembali Bapak Ibu tagihan-tagihan penelitian tahun ini atau tahun sebelumnya itu apakah sudah terpenuhi. Kalau belum terpenuhi itu akan jadi catatan kami sebagai bahan pertimbangan bagi kami untuk mengevaluasi. Karena nanti ketimbang nantinya akan dituntut tagihan ini oleh pihak BPK yang memang yang memiliki otoritas terkait tentang penggunaan anggaran dari BOPTN ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon kerjasamanya dengan baik untuk mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Pak Irwan Fadli selaku Kapus Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Sumatera Utara, agar apa? Agar nantinya tidak salah ya dalam membuat judul, dalam memenuhi tagihan-tagihan yang diharapkan sesuai dengan juknis yang ada di BOPTN. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sekaligus membuka acara Pak. Iya, maaf. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi dana BOPTN tahap 2 dengan resmi saya buka. Demikian Bu Acu. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hasan Sazali MAG selaku Ketua LP2M UIN Sumatera Utara. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, masuklah kita pada acara inti sosialisasi penerimaan proposal penelitian BOPTN 2022 tahap 2 UIN Sumatera Utara yang pada siang hari ini akan dipandu oleh moderator Kakanda Seva Mayasari MHI. Kepada Kakak Seva Mayasari MHI kami persilahkan. Dengar suara. Baik, terima kasih kepada Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan sosialisasi penelitian BOPTN tahun anggaran 2022 UIN Sumatera Utara masuk kepada tahap 2. Sosialisasi ini mungkin akan menjawab beberapa keresahan Bapak Ibu dosen yang mungkin menanti informasi juga terkait bagaimana penelitian yang telah disubmit di tahap 1. Kemudian yang tahap 2 ini apa maksudnya? Baik Bapak Ibu dosen, pada kesempatan kali ini ada beberapa narasumber yang akan menjelaskan terkait informasi penerimaan BOPTN tahap 2 ini. Yang pertama
Kapus Penelitian dan Penerbitan yang nanti akan menyampaikan terkait klaster-klaster penelitian. Kemudian Kapus Studi Gender dan Anak nanti akan menyampaikan terkait dengan klaster pengabdian dengan isu-isu gender. Kemudian ada Kapus Pengabdian nanti akan menyampaikan terkait klaster-klaster pengabdian masyarakat. Kemudian ada Bapak Dedi Irawan yang akan menyampaikan terkait dengan bagaimana cara atau prosedur submit proposal. Bapak Ibu dosen yang kami muliakan, kami harap Bapak Ibu dapat mengikuti sosialisasi ini sampai akhir, karena kami harap tidak ada lagi kesalahan-kesalahan yang memang bisa dapat kita minimalisir, misal ketika kita tidak selesai bagaimana submit proposal, atau kita salah klaster, atau kita submit di luar jadwal gitu. Dari informasi nanti yang akan dibagikan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan lah terkait tentang penelitian di tahap 1 yang kemarin telah kita laksanakan dan tahap 2 yang akan kita laksanakan. Baik, tidak memperpanjang kalam, kami persilahkan kepada narasumber pertama, Bapak Kapus Penelitian dan Penerbitan UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Irwan Fadli, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sepa Mayasari yang luar biasa pada hari ini. Yang sama kita hormati Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Hasan Sajali, Bapak Ibu peneliti semua yang luar biasa pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait tahap 2 ini. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin ini yang nanti kalau ada nanti yang mau bertanya, tanya jawab, boleh kita ada sesi tanya jawabnya. Pada hari ini kita akan pada tahap 2 ya, sosialisasi BOPTN tahap 2. Bulan-bulan yang lalu sudah kita mulai tahap 1. Dan kenapa ada tahap 2? Maka ini nanti akan kami jelaskan kembali seperti juga yang sudah dijelaskan oleh Ketua P2M tadi. Jadi ini yang paling penting, Bapak Ibu jangan sampai dilupakan dan sangat berbahaya apabila tidak diikuti acuan atau pedoman ini. Pada bulan-bulan yang lalu sudah kita share sebetulnya, dan pada akhir daripada acara ini juga akan saya share kembali. Bahwasanya juknis daripada acuannya ada 2, yang pertama nomor 4743 tahun 2001 dan yang satu lagi 4744. Ini mungkin kalau di print ya cukup tebal ya Bapak Ibu, tetapi itu sudah sangat lengkap sampai dia bagaimana proposalnya, bagaimana laporannya, semuanya ada di situ. Nanti Bapak Ibu bisa dibaca kembali setelah acara ini akan saya share kembali. Nah ini mengulang kaji kita sama dengan waktu di tahap 1, kita punya payung riset universitas, jadi ini harus mengarah kemari tentunya penelitian-penelitian Bapak Ibu ya. Jadi payung riset kita Wahdatul Ulum berbasis nilai keislaman dan kearifan lokal. Tentunya nanti bagaimana penelitian Bapak Ibu diarahkan kemari maupun juga pengabdiannya. Dan ini tema-temanya tidak lepas dari memang sudah juga ketentuan dari Kementerian Agama, mungkin juga dari Kemendikbud berbeda dengan Kemenak ya. Jadi kita punya arah sendiri, ada yang namanya temanya ada 4 dan subtemanya ada 15. Sama dengan di tahap 1 kemarin. Nah, kita lihat tahap 1 kemarin sudah kita terima proposal Bapak Ibu dan beberapa sudah diproses. Mungkin sudah ada juga mendapat melihat statusnya di aplikasi Alitab Dimas, sudah sampai mana proposal Bapak Ibu itu semua ya. Akan tetapi seperti arahan Pak Ketua tadi, nanti pengumumannya, kelulusannya atau pemenangnya akan disatukan dengan tahap kedua. Jadi kita sudah ada 4 kemarin dan ternyata ini dibuka tahap 2. Kenapa ya dibuka tahap 2? Sebetulnya ada 2 alasan kenapa dibuka tahap 2. Yang pertama memang karena kita mendapat tambahan dana. Jadi dana yang diusulkan dulu rupanya di akhir tahun mendapat dana yang cukup besar. Dan dana yang cukup besar itu sehingga Bapak Ibu peluangnya untuk semakin besar ya. Karena akan
Dulunya itu hanya kita usulkan 88 judul, sekarang sudah sampai 107 judul. Jadi tambahannya sudah cukup banyak. Sehingga perlu juga penambahan-penambahan klaster. Dan ternyata hasil daripada review dan juga seleksi dari tahap 1, ternyata ada beberapa klaster-klaster itu belum memenuhi kuota. Jadi hasil rapat-rapat kita dengan pimpinan, maka ini digabung aja sekalian di tahap 2. Jadi beberapa yang gagal plagiasi, termasuk judul-judulnya juga ada yang aneh begitu ya. Seperti tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, judul-judul itu ya harus menggambarkan Bapak Ibu di mana mensubmitnya. Jadi dia jangan mensubmit itu kalau kita di jurnal kan ada fokus dan skopnya. Jadi sebuah klaster itu kan ada fokus dan skopnya masing-masing. Jadi tentunya Bapak Ibu arahkanlah judul dan isi daripada proposalnya ke fokus dan skop daripada klaster itu. Jangan aneh-aneh. Kalau juga aneh akan Bapak Ibu yang bermasalah kemudian karena akan bertentangan dengan juknis dan akibatnya begitu Bapak Ibu diperiksa BPK malah disuruh dipulangkan. Makanya dengan ini kami membantu Bapak Ibu jika Bapak Ibu merasa proposalnya yang kemarin itu memang aneh ya, jadi tidak sesuai dengan fokus dan skop daripada klaster-klaster tersebut, maka silakanlah mensubmit ulang dengan judul yang baru ya. Silakan. Jadi terbuka peluang besar untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu juga setelah membaca nanti kembali proposalnya dan melihat juknis pasti akan terasa. Ternyata proposal saya ini memang aneh ya, tidak cocok untuk di klaster ini. Karena fokus dan skopnya memang berbeda begitu. Nah itu pasti nggak usah lagi kita bilang pasti sudah gagal lah itu. Karena kami kalau menggagalkannya sebetulnya membantu Bapak Ibu untuk menghindari daripada pengembalian kepada negara. Karena beberapa temuan BPK sudah menunjukkan untuk yang nanti berbasis SBK itu tidak ada toleransi lagi. Bila nanti fokus dan skopnya berbeda, ternyata dia punya proposal, dia punya penelitian, fokus dan skopnya beda dengan klaster, itu akan dikembalikan. Begitu. Begitu juga tagihan-tagihan daripada outputnya. Ya, tentunya begitulah Bapak Ibu mulai dari sekarang disiasati bagaimana caranya supaya Bapak Ibu tidak bermasalah untuk di pemeriksaan. Dan contoh seperti contoh, jadi Bapak Ibu ini ada klaster penelitian pengembangan pendidikan itu yang bernilai 60 juta. Itu beberapa proposal Bapak Ibu suka aneh-aneh. Masa isinya tentang jual beli online? Apa hubungannya dengan pengembangan pendidikan tinggi jual beli online? Ada juga tentang cerita bagaimana tarekat, bagaimana hubungannya tarekat. Padahal di situ sudah jelas di juknisnya berbunyi, klaster ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi di tingkat nasional, internasional maupun internasional. Seperti itu. Jadi ada seperti itu fokus dan skop daripada yang namanya penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu proposalnya sudah aneh, ya pasti nggak usah khawatir lagi, itu akan gagal gitu ya. Nah itu jadi memang kemarin itu ya kita belum menggagalkan ya Bapak Ibu ya. Tetapi dengan temuan-temuan BPK ini tidak boleh diluluskan judul-judul yang aneh, yang beda fokus dan skupnya dengan apa? Dengan klaster. Nah jadi ini sebagai Bapak Ibu sudah melihat begitu proposal-proposalnya yang lama itu ternyata berbeda dengan fokus dan skop daripada klasternya, silakanlah mensubmit ulang dengan judul yang baru sesuai dengan fokus dan skop daripada klaster-klasternya tersebut. Nah, ini klaster-klaster yang kita buka di 2022 ini di tahap 2, masa submitnya mulai tanggal 14 sampai 20 Maret ya. Jadi Bapak Ibu mensubmitnya secara online. Ada ini jadi gabungan daripada klaster yang lama yang belum memenuhi kuota dan ditambah dengan klaster yang benar-benar baru, dan nominalnya cukup Ibu lihat coba ya, cukup banyak ya, cukup besar. Tetapi jangan lihat nominalnya cukup besar tetapi ini tagihannya juga berat. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kita lihat bisa untuk yang pertama itu di klaster penelitian dasar program studi. Ini sebetulnya adalah klaster yang di tahap 1 juga, tetapi kita setelah di hasil daripada seleksi ya kan, seleksinya malah seleksi Turnitin malah itu tidak kurang kuotanya dan yang ada 6 judul lagi.
Kemudian Bapak Ibu juga penelitian dasar ada 6 lagi, pengembangan tinggi juga ada 9 lagi kuotanya. Dan Bapak Ibu bila merasa juga setelah mensubmit ya kan, mensubmit tadi ada tadi judul-judul atau proposal yang berbeda dengan fokus dan skop daripada cluster ini, boleh silakan ya mensubmit ulang. Karena tadi apa? Kata kuncinya, sebenarnya kami menyelamatkan Bapak Ibu, menggagalkannya. Kalau perlu Bapak Ibu bisa mengundurkan diri. Saya gagalkan aja yang kemarin. Kenapa? Ini berbasis SBK Bapak Ibu. Jadi bila Bapak Ibu nanti judul-judulnya ya kan ataupun isi daripada penelitiannya berbeda dengan fokus dan skop daripada klasternya, pasti ini kena pengembalian. Begitu Bapak Ibu. Nah, inilah jadi kita ada 7 klaster. Kemudian ini kolaborasi internasional, ini angkanya 150 juta. Jadi ini memang diperlukan ini kolaborasi ini karena kita mau mencapai akreditasi unggul ya Bapak Ibu. Jadi memang makanya ini ada 2. Jadi untuk nanti dalam mendukung namanya bagaimana akreditasi kita ke depan, maka ada diperlukan juga yang namanya penelitian berbasis kolaborasi internasional. Dan ini kemungkinan apalagi kita lihat kondisi pandemi kita juga semakin lama semakin menurun dan diharapkan juga akan semakin segera selesai. Maka ini peluang juga sangat besar ya Bapak Ibu. Hanya saja memang hanya 2 judul ya. Kemudian ada penelitian kajian strategis nasional dengan jumlah dana 100 juta, ada 7 judul. Kemudian ada pengabdian masyarakat ya Bapak Ibu berbasis moderasi beragama ada 50 juta, ada 5 judul. Dan pengabdian masyarakat pendampingan komunitas ada 50 juta sebanyak 5 judul. Jadi judul-judul ini bertambah ya Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu nanti kita share dengan detail, Bapak Ibu baca kembali juknisnya yang tadi dan Bapak Ibu lihat kembali proposal yang lama. Jika Bapak Ibu juga merasa ini harusnya nggak usah diluluskan, kalaupun ini diluluskan akan saya bermasalah kemudian, silahkan boleh juga Bapak Ibu mengundurkan diri ya. Nah begitu ya Bapak Ibu. Nah kita lihat jadi ada indikator kelulusan itu Bapak Ibu. Memang ini sudah dari bisa dibilang ini udah patternnya lah, polanya dari Kementerian Agama juga sebetulnya dari Kementerian Kemendikbud juga sama. Media pertama itu memang diplagiasi, diperiksa dulu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah plagiat, nggak akan diurus ke yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang beberapa yang tadi itu tahap 1 tidak dapat memenuhi kuota karena memang belum lagi masuk ke para reviewer sudah kena reject karena plagiatnya di atas daripada angka toleransi. Kemudian lah itu aturan. Nah ini aturan tadi juknisnya. Jadi juknisnya dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu punya judul, punya isi, kok beda fokus dan skupnya dengan apa ini, dengan klaster. Itu yang menolaknya bukan kami Bapak Ibu ya, tetapi aturan yang menolak Bapak Ibu, merejectnya, supaya Bapak Ibu sebetulnya diselamatkan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kemudian akan bermasalah dan sulit mempertanggungjawabkan bagaimana penelitian Bapak Ibu yang berbeda fokus dan skupnya dari klasternya. Jadi kita jangan dipaksakan, begitu dipaksakan ternyata akan menimbulkan masalah yang besar. Kemudian tentunya ada novelty-nya dan pastilah berbasis metodologi dan kontribusinya, jadi manfaatnya jelas. Jadi juga yang berbasis SBK itu pasti juga akan dilihat. Ya paling bagaimana hasil outputnya, biasanya memang ada produknya Bapak Ibu ya. Nah kemudian inilah yang satu yang perlu kita pahami dan ini adalah norma yang dianut dari Kementerian Agama. Pertama, satu individu tidak boleh menerima bantuan lebih dari 1 bantuan ya. Nah, jadi kemudian dalam satu anggaran juga. Jadi Bapak Ibu di tahun ini bila tadi sudah lulus mungkin ya di Jakarta, ini nggak boleh lagi submit di sini begitu ya. Karena dia satu akun ya begitu. Jadi Bapak Ibu juga kalau kira-kira ada peluang tadi memang lulus di tahap 1, jangan submit lagi di tahap 2 ini begitu. Tapi memang sudah dirasakan yang saya submit itu memang judulnya entah apa-apa dan memang nggak cocok dengan klasternya dan fokus dan skopnya juga akan bermasalah. Ya, Bapak Ibu kalau memang mau mengundurkan diri silakan. Kalau juga nggak mengundurkan diri sebetulnya Bapak Ibu akan di-reject secara aturan main sesuai dengan juknis. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu silakanlah mensubmit ya, siapapun boleh tadi mensubmit dengan ketentuan-ketentuan yang sudah kami jelaskan tadi daripada proposal-proposalnya sudah dijelaskan tadi ya.
kita paling lama itu diterima itu secara online ya Bapak Ibu, nanti akan tercatat. Jadi Bapak Ibu jangan mensubmitnya tanggal 21. Jadi Bapak Ibu pasti kena reject. Yang mereject itu bukan kami tetapi sistem. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi Iya, kita jago. mulai hari Senin. Semua ya, Hari aku Senin. tengok daun ubi. Kita mulai hari Senin dan Bapak Ibu sampai berakhir tanggal hari Minggu ya, tanggal 20. Ya, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Nanti mungkin ada tanya jawab, boleh saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kapus Penelitian dan Penerbitan LP2M yang sudah menyampaikan terkait penelitian, informasi-informasi terkait penelitian dan juknis. Untuk agar informasi yang kita dapat berkesinambungan, maka kita lanjutkan saja informasi dari Kapus Studi Gender dan Anak LP2M kepada Ibu Nur Ajija M. Hum, kami persilahkan. Masih mute Bu Jiza. Di-unmute dulu Bu Ziza. Terima kasih kepada Ibu Sepa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Ketua LP2M, yang kami hormati Bapak dan Ibu yang hadir, yang berkesempatan hadir di ruang Zoom meeting ini, Bapak Kepala Pusat Penelitian, Bapak Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, serta teman-teman LP2M yang kami banggakan. Pada kesempatan ini PSGA untuk tahap 2 bantuan BOPTN, alhamdulillah diberi amanah untuk melakukan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat dalam hal ini adalah pengabdian masyarakat berbasis komunitas. Pak Iwan, bahannya Pak Iwan? Bu, nggak bisa saya ambil, Bu. Saya host, Bu. Coba yang di situ aja, Bu. Berat dia, Bu. Mohon maaf, Bapak Ibu sebentar ya. Ya, insya Allah kalau nggak ada panggilan yang lebih tinggi, saya bisa katanya gitu. Jadi benar juga ini punya acara. Ajang Sudah tadi itu Bu, kok di close. Atau kirim ke saya aja Bu. Nah udah.
Cepat bahannya. Sana. Ini. Ya udah itu. Sini. Pengabdian masyarakat berbasis komunitas Pusat Studi Gender dan Anak LP2M UINSU. Deskripsi pada pengabdian masyarakat berbasis komunitas ini, klaster ini melakukan pengabdian kepada masyarakat yang ditujukan kepada komunitas tertentu. Komunitas masyarakat yaitu keluarga, perempuan, dan anak yang berada di daerah perbatasan dan daerah pesisir Sumatera Utara, yang mempunyai permasalahan ekonomi, budaya, pendidikan, agama, kesehatan, dan sebagainya, ditimbulkan dari faktor geografis yang berada di daerah perbatasan dan pesisir. Klaster ini diperuntukkan bagi dosen dan pada semua program studi dari setiap fakultas yang konsen terhadap isu-isu gender, perempuan, dan anak. Pelaksanaannya melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat melalui pendampingan. Pendampingan dapat berupa penyuluhan, pelatihan, pengkaderan untuk mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut. Permasalahan di daerah tersebut adalah misalnya dalam tahun ini PSGA menetapkan permasalahan yang diangkat untuk kita lakukan pengabdian masyarakat berbasis komunitas adalah permasalahan stunting, penyalahgunaan narkoba, incest, dan gizi kurang. Dari apa yang kita lakukan nanti, maka outputnya adalah Bapak Ibu harus memberikan laporan kegiatan, laporan keuangan, beserta bukti-bukti, dalam hal ini kwitansi, kemudian juga dummy buku hasil pengabdian. Dummy ini adalah draft buku yang memang lengkap yang akan kita ajukan sebagai buku nantinya, dan buku ini nanti akan Bapak Ibu terbitkan dan mempunyai ISBN. Kemudian draft artikel untuk publikasi sekurang-kurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4, dan juga ada bukti submit sekurang-kurangnya jurnal terakreditasi Sinta 4. Dan selanjutnya adalah outcome. Ini tadi setelah ada dummy, kemudian ada outcome-nya, maka buku dummy yang dijadikan buku tadi diterbitkan dan memiliki ISBN. Kemudian jurnal diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan. Kemudian persyaratan. Terus lagi. Persyaratan bahwa pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh dosen tetap UINSU yang memiliki NIDN dan NIDK. Dosen PNS dan non-PNS kemudian memiliki akun di aplikasi Liptab Dimas dan tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, yaitu tahun anggaran ini tahun 2022, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PT KIN lainnya. Kemudian pengusulan dilakukan secara kelompok, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang, kemudian melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan kita laksanakan nantinya.
Kemudian komponen penilaian, setelah tadi persyaratan adalah komponen penilaian. Dari komponen penilaian ini juga inilah yang merupakan template ya atau outline yang akan kita jadikan laporan pada pengabdian masyarakat berbasis komunitas. Jadi komponen penilaian ini kami juga menilai judul yang Bapak Ibu ajukan, yang mana judul tadi itu sudah kita tetapkan bahwa PSGA itu mengambil tema mengenai stunting, kemudian penyalahgunaan narkoba, incest, dan gizi kurang. Dan selanjutnya latar belakang masalah, ya. Ini masalah awal yang diasumsikan oleh tim ini adalah dari PSGA, itu menetapkan tadi masalah stunting, penyalahgunaan narkoba, incest, dan gizi kurang. Kemudian kajian akademik atau laporan best practice dari community development atau pendampingan masyarakat sebelumnya. Mungkin sebelum kita melakukan pengabdian masyarakat, bahwa tema ini juga sudah dilakukan oleh pengabdian masyarakat dari kalangan akademis lainnya. Kemudian aktivitas pemetaan bersama tim dengan komunitas untuk merumuskan dan memetakan apa masalah yang akan kita lakukan pengabdian masyarakat atau masalah dan apa harapannya, kemudian modal atau aset ini kita juga sudah mengetahui apa kearifan lokal yang bisa diprioritaskan untuk menyelesaikan masalah yang akan kita lakukan pengabdian masyarakat di daerah tersebut. Kemudian sangat disarankan untuk melengkapi dengan foto-foto dan dokumen aktivitas. Kemudian masalah pengabdian. Nah, masalah pengabdian adalah yang berada melakukan pengabdian masyarakat di komunitas tertentu. Ini tadi yang kami sebutkan adalah stunting, penyalahgunaan narkoba, incest, dan gizi kurang. Kemudian ada harapan dan tujuan pengabdian. Hal ini seberapa banyak dan jauh rumusan harapan bisa dicapai. Kemudian dirumuskan dengan struktur theory of change sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Jadi sebelum melakukan pengabdian masyarakat, apakah ada perubahan? Kita mengetahui keadaan sebelum dilakukan pengabdian masyarakat, dan setelah kita melakukan pengabdian masyarakat, setelah kita melakukan pengabdian masyarakat ini kita mendapatkan atau mengetahui terjadinya perubahan setelah kita lakukan pengabdian masyarakat di daerah tersebut. Kerangka berpikir berisi teori atau konsep atau temuan dari laporan community development sejenis yang digunakan sebagai perspektif untuk memperkaya tim dalam memahami permasalahan dan pilihan-pilihan strategi yang nanti Bapak Ibu lakukan. Kemudian metode adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset atau modal yang ada di daerah tersebut, ya, yang ada di masyarakat, dan apa yang dilakukan masing-masing pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Kemudian juga dalam proposal nantinya juga akan Bapak Ibu sampaikan daftar pustaka yang berupa referensi sebagai acuan dalam menyusun proposal. Terakhir, alokasi biaya dan waktu pengabdian. Alokasi biaya ini harus Bapak tuangkan juga rencana penggunaan anggaran yang diusulkan secara rasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2022 nomor 123 PMK.02 2021 tentang standar biaya keluaran atau SBK tahun anggaran 2002 terkait dengan penggunaan keuangan. Di sini kami maaf tidak mencantumkan atau lupa ya mencantumkan
kalau dalam pengabdian masyarakat berbasis komunitas untuk tahap 2 ini BOPTN memberikan dana dari tiap proposal itu, tiap pengabdian masyarakat sebesar 50 juta rupiah. Ya, di PowerPoint ini lupa untuk mencantumkannya. Kemudian waktu pelaksanaan kegiatan rasional. Maksudnya rasional ini kita sepakati sesuai dengan kontrak kerja kita, yaitu sesuai dengan tahun anggaran selama 1 tahun, dan nanti Bapak Ibu juga akan memaparkan schedule ya pengabdian masyarakat yang Bapak Ibu lakukan. Itu saja yang bisa kami sampaikan dari Pusat Studi Gender dan Anak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Ibu Kapus Studi Gender dan Anak yang telah menyampaikan informasi terkait bagaimana deskripsi, output, outcome, klaster pengabdian masyarakat berbasis komunitas dengan isu-isu gender. Videonya. Baik, selanjutnya kita persilakan kepada Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat untuk menyampaikan informasi bagaimana klaster pengabdian berbasis moderasi beragama. Jangan bisi-bisi. Pengabdian kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Seva dengar suara saya? Dengar Pak, dengar, oke. Dengar Pak. Ya. Yang saya hormati Bapak Ketua LP2M, teman-teman Kepala Pusat, ada Kepala Pusat Penelitian, Pak Irwan Padli, Ibu PSGA, Bu Nur Azizah, dan teman-teman dosen yang hadir pada Zoom hari ini. Izin saya tidak akan membacakan semua slide yang ada. Nanti Pak Dedi mohon di-share aja ke grup kita agar bisa dibaca ulang, dimiliki, dan bisa sama-sama dipahami. Jadi intinya sebenarnya saya terima kasih sama Bu PSGA karena semua yang mau saya sampaikan sepertinya sudah disampaikan, khawatir terjadi pengulangan. Tapi intinya adalah karena klaster pengabdian ini juga mencantol klaster Pusat Studi Gender dan Anak, maka nanti dari 7 penelitian yang di slot, setiap penelitiannya ada 50 juta, kira-kira nanti bisa spesifik isu kepada gender, bisa juga pada hal-hal yang sifatnya moderasi beragama, karena memang konteksnya adalah bagaimana kalau menghubungkannya dengan Wahdatul Ulum, bagaimana melakukan upaya integrasi yang kuat antara peran agama dan keagamaan dengan kehidupan sosial. Nah, maka dalam pendekatan pengabdian sebenarnya yang paling familiar itu kan community development ya, kira-kira begitu. Jadi isu-isu yang menjadi hasil penelitian atau rumusan masalah dalam penelitian adalah isu-isu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang seandainya itu nanti dibahas dan ditindaklanjuti, maka pekerjaannya menjadi simbiosis. Satu, melaksanakan pengabdian, dan hasil dari pengabdian itu, baik dari mulai sampai proses sampai akhir, itulah bagian dari hasil risetnya, hasil penelitiannya. Saya kira itu gambaran sederhananya. Nanti dalam slide akan ditunjukkan termasuk manfaatnya dan seterusnya. Tapi izin ini nanti akan kita bagi saja di grup secara luas. Nah, yang kedua berkaitan dengan output ya dan outcome gitu ya. Senada dengan apa yang disebutkan Ibu PSGA, tapi memang kami berharap karena memang pusat pengabdian masyarakat sekarang juga salah satu konsennya adalah mengembangkan YouTube pengabdian masyarakat, maka salah satu output yang akan dihasilkan dari klaster pengabdian ini adalah video yang inspiratif berkaitan dengan kegiatan pengabdian selama pelaksanaan itu dilaksanakan.
Jadi video ini sebagai penguatan dalam laporan tertulis, ya, apakah laporan tertulis itu hasil penelitiannya, lalu artikel ilmiah yang dijurnalkan, atau mungkin haki, ya, kalau ada haki juga akan sangat menarik, ya. Nah, jadi ini juga bagian dari yang dipentingkan. Yang berikutnya adalah metodologi dalam proposal, dan metodologi ini menjadi basic utama dalam penelitian ini harus mengikut daripada metodologi yang sudah ada, yang mungkin sudah masyhur, sudah lazim kita pahami dalam pendekatan pengabdian, ya. Misalnya CBR atau PAR, ya, SL, atau mungkin metode-metode yang memang sudah diteorikan oleh para pakar misalnya. Nah, lalu yang menjadi penguatan lagi sebenarnya adalah keterlibatan yang paling konkret antara peneliti dengan masyarakat secara langsung. Jadi memang kita ini kalau basisnya adalah pengabdian, bukan mengajari masyarakat untuk melakukan sesuatu atau mengetahui sesuatu, tapi memahami permasalahan masyarakat, membaca aspek problem yang paling besar, lalu merumuskan secara menyeluruh apa yang mau dilakukan sampai pada hasil daripada perumusan itu. Jadi saya kira itu beda yang paling mendasar antara penelitian berbasis pengabdian dengan penelitian yang bukan berbasis pengabdian. Yang terakhir, saya kira karena memang intinya sebenarnya ini adalah proposal ini harus segera disubmit sesuai dengan yang disebutkan oleh Pak Irwan tadi. Waktunya juga sudah ditentukan, klasternya juga sudah ditentukan, dan saya kira kalau dia berbasis pengabdian, maka ada dua nomenklatur pengabdiannya. Pertama, berbasis moderasi beragama, ya, dalam konteks masyarakat dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ya, berbasis studi gender dan anak. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, Bu Sefa dan Bapak Ketua LP2M dan kita semua. Izin nanti Pak Dedi akan men-share PowerPoint kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kapus Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Sumatera Utara. Kita masih memiliki satu narasumber lagi yang kali ini tak kalah penting yang beliau sampaikan, yakni terkait dengan bagaimana pensubmitan proposal ke sistem Litapdimas. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, saya harap kita bisa mengikuti informasi yang disampaikan Bapak Dedi, karena memang beberapa yang kami lihat kawan-kawan sering gagal gitu di dalam pensubmitan itu sendiri gitu, belum tuntas, belum selesai proses pensubmitan sehingga dia nggak masuk ke dalam sistem gitu. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Dedi untuk menyampaikan informasi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar ya, mungkin agak kecil suaranya ya. Ini panduan ya, panduan untuk submit proposal. Mungkin sebagian kita semua sudah memahaminya ya, sangat memahami. Namun banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang membuat proposal kita itu jadi tidak bisa dilanjutkan ya, atau gagal. Panduan ini sudah disediakan, nanti akan kita share ya. Ini hanya yang penting-penting saja. Jadi selama kita menggunakan sistem Litapdimas ya, Litapdimas ini kan yang memegang adalah pusat ya. Jadi ada beberapa filter yang memang berkembang saat ini. Yang pertama adalah tentang Pak Dedi, izin Pak Dedi, suaranya agak keras sedikit, nggak kedengaran. Ya memang perangkatnya nggak bisa keras. Oke, mungkin agak teriak-teriak sedikit ya.
Saya yang akan menjelaskan yang penting-pentingnya saja. Panduannya ini sudah lengkap dibuat oleh admin Winsu ya, Ibu Sepa. Saya bacakan saja. Pertama kita akan membuka dari browser ya, dengan URL-nya sudah ada, mungkin semua sudah tahu. Nah, yang mungkin hal terbaru dari akun ini adalah pertama di sini ya. Jadi di sini agak ditebali. Nanti setelah ada judul, ini ada pengelola. Nah, ada pengelola di sini. Jadi pengelola ini kita harus pilih apakah pusat ataukah sumbernya PT KIN. Karena ini yang terjadi banyak kesalahan bagi peneliti. Ya. Mau tes di pusat, pilihnya PT KIN. Nah, sekarang sudah dipisahkan. Kalau dulu kan di dalam klaster. Nah, sekarang dipisahkan. Jadi di bawah pengisian judul, setelah pengisian judul, kita akan memilih itu sumbernya PT KIN atau pusat. Nah, itu terbaru dari yang dirubah oleh pusat untuk sistem database. Isiannya juga sudah disesuaikan ya. Ini hampir sama semua. Pada tahap pertama ini kita mengisi yang isian ini sampai lanjutkan ya. Perbedaannya sama yang lama adalah di sini kita pilih sumber dananya, apakah pilih pusat atau PT KIN. Nah, itu sudah dipisahkan. Kalau sebelumnya di dalam klaster, pakai dalam kurung. Ya, klasternya baru dalam kurung pusat atau PT KIN. Nah, sekarang itu dipisahkan. Nah, untuk selanjutnya jika sudah ada, nah di sini ya, ini dia gambarnya. Ya, pengelolaan bantuan sudah dipisahkan oleh pusat bahwa kita harus memilih setelah memasukkan judul, kita pilih kita ikut bantuan mana, PT KIN atau pusat. Selanjutnya masih sama, tidak ada perbedaan. Nah, yang ini akan diceklis semua. Ini adalah form isian untuk fill in ya. Nah, untuk form isian fill in ini adalah yang tidak bergambar atau dia hanya versi teks. Untuk form isian ini yang akan dicek plagiat ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan proposalnya yang dicek plagiat, tapi yang kita isikan di sini yang akan dicek plagiat. Ya. Ini yang akan jadi fill in di dalam yang kita isi di sini ya. Ini ada apa saja? Ada judul, latar belakang, rumusan, tujuan, kajian sampai ke dana. Tapi dana ini kan hanya sampai di sini saja sih. Pustaka acuan yang akan dicek plagiatnya. Jadi bisa saja beda dari misalnya Bapak Ibu sudah mengecek dari luar. Yang Bapak Ibu cek itu kan proposalnya, bukan fill in-nya. Jadi bisa saja berbeda. Namun harusnya lebih sedikit dari yang Bapak Ibu cek daripada yang di sini karena ini tidak semua. Cover tidak dicek di sini. Nah, itu ada perbedaannya. Jadi kalau ada yang berbeda tapi malah lebih besar itu malah jadi pertanyaan. Harusnya lebih kecil apanya? Plagiatnya. Nah, kita teruskan saja. Selanjutnya adalah tambah peneliti. Nah, ini memang harus diperhatikan benar-benar ya, tambah peneliti. Di sini ada tambah peneliti. Jadi tidak bisa seperti dulu, ada approve di sini. Setelah kita semua lewati pengisian fill in, kita harus membuat tambah anggota peneliti. Tinggal ada di sini tambah anggota, ada 3 ya. Pertama, peneliti sebagai dosen peneliti yang satu home base sama Winsu. Selanjutnya adalah anggotanya adalah mahasiswa. Itu anggota peneliti, bukan pembantu peneliti ya, ini berbeda. Anggota penelitinya adalah mahasiswa, juga bisa ditambahkan di sini. Dan bisa juga di PTU ya, atau PTU umum. Nah ini, namun yang sebagai syarat sistem atau klaster itu yang paling wajib adalah tambah peneliti untuk dosen yang home base-nya sama-sama kita. Minimal biasanya 1 sesuai klasternya. Ini kan ada syaratnya yang dibuat ya. Anggota peneliti yang dipilih harus menyetujui anggota Jika tidak disetujui oleh anggota maka tidak bisa dilanjutkan itu. Ya. Setiap penelitian dan pengabdian wajib mencantumkan minimal 1. Ini ada ya, 1 mahasiswa. Anggota peneliti. Nah, biasanya tidak bisa manual, tapi kalau yang umum biasanya baru bisa. Nah, kita tinggal cari nama saja.
kita tinggal ketik nama saja di sini, nama anggotanya siapa seperti ini. Selanjutnya akan muncul di sini anggotanya. Di sini prosesnya menunggu ya, karena belum di-approve sama si dosen yang menjadi anggota kita. Baru kita tambahkan sebagai satu lagi adalah mahasiswa. Mahasiswa kita tinggal masukkan NIM dengan nama mahasiswanya saja. Nah, proses menunggu ini harus disetujui oleh anggota. Anggotanya login, misalnya ini nama peneliti anggotanya. Beliau harus ambil peneliti, baru pada persetujuan peneliti harus di checklist. Ya, harus di checklist karena pasti akan masuk di tempat akunnya. Nah, selanjutnya baru di akun ketua muncul disetujui, sehingga yang ini baru bisa dilanjutkan dan disimpan. Jadi kalau ini belum disetujui, ini tidak akan bisa dilanjutkan. Nah, mungkin itu saja yang perlu diinikan. Selanjutnya ini sama, tidak ada bedanya ya sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, sampailah yang terakhir mungkin, ini memang harus diceklis semua ya Bapak Ibu. Yang terakhir adalah yang perlu diperhatikan adalah ini prosesnya. Jadi kalau belum dia pengajuan, masih draft, berarti Bapak Ibu belum selesai prosesnya. Kalau kembali lagi statusnya draft, ketika ada yang Bapak Ibu perbaiki fill-in-nya, itu akan beralih kembali ke draft. Nah, ini juga tidak akan bisa diproses karena Bapak Ibu belum selesai prosesnya. Jadi kapan ketika dia itu bisa dieksekusi sama admin, itu ketika statusnya adalah pengajuan. Nah, itu baru dikatakan submit proposalnya selesai. Mungkin itu saja yang dari saya, Ibu Sepa, saya kembalikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah menyampaikan informasi terkait bagaimana pensubmitan proposal di sistem Mita Bimas. Baik Bapak Ibu dosen yang kami hormatin, kita langsung buka saja sesi tanya jawab kepada 4 narasumber. Mungkin yang pertama kami buka 3 penanya dulu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tanya Bu Sepa. Oke, silakan Ibu Tri. Ya, mau nanya ke Pak Dedi. Mohon maaf nggak menyalakan kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sepa untuk waktu dan kesempatannya. Saya mau tanya untuk menghapus yang gelombang 1 gimana? Karena kalau memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua LP2M dan Pak Kapuslit bahwa ternyata kita menyadari naskah kita itu tidak sesuai dengan deskripsi dari klasternya gitu. Kita mau hapus dan mau kita perbaiki untuk submit yang baru gitu. Gimana caranya? Terima kasih Mbak Sepa. Bu, sekarang statusnya apa itu proposalnya Bu? Di penilaian. Di penilaian berarti masih bisa dilanjutkan itu Bu. Kenapa harus dihapus? Tapi tidak sesuai dengan klaster tadi harus diganti kata Pak Kapuslit tadi. Karena kan mungkin selama ini kan kita tidak paham bahwa pemeriksaan BPK itu terkait dengan tidak sesuai dengan klaster dan judul atau deskripsi dari naskah kita gitu. Jadi ya benar, Ibu. memenuhi akun kita gitu loh Pak Dedi. Ya, boleh Ibu hapus ketika sudah ditolak mungkin ya Bu. Nggak bisa Pak, karena yang beberapa penelitian sebelumnya itu punya saya nggak bisa saya hapus ya, kalau yang selesai ya riwayatnya ya. Oke Bu, saya tambahin sedikit ya Bu ya. Ya izin Pak Dedi menambahin. Biasanya terkait tentang pensubmitan, karena dia sudah masuk kepada tahap penilaian, memang sudah menjadi mutlak milik dari Satker proposal Ibu itu. Karena kan memang ini memang belum pengumuman. Tetapi dari informasi yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa ketika kita sudah kembali ke Juknis merasa judul kita tidak sesuai skop dengan klaster, maka silakan submit ulang.
memang tidak dianjurkan untuk hapus, kecuali dia memang sudah tahap Turnitin dan lain-lain. Mungkin pun kalau tahap Turnitin tidak usah dihapus, karena itu bisa menjadi catatan bagi kami, baik peneliti maupun pengelola, bahwa si peneliti pernah mengajukan proposal dengan riwayat sebagai berikut. Makanya kita anjurkan jangan menggunakan judul yang lama yang telah diajukan. Atau misal kawan-kawan salah klaster pada tahap 1 diajukan kembali karena pada tahap 2 ini klaster itu dibuka sehingga diajukan kembali, itu bisa apa ya namanya, plagiasi. Jadi makanya disarankan ketika misal nih kasus Bu Tri ini kan dia masih tahap penilaian ya, tetapi sudah bisa melihat kembali ke Juknis bahwa proposal yang kita submit tidak sesuai scope gitu ya Bu ya. Kami sarankan sudah submit ulang. Maksudnya submit ulang itu submit dengan proposal yang baru, tapi riwayat tersebut tidak usah dihapus. Nah, gitu sampai nanti ada tahap catatan ditolak dengan catatan apa seperti itu. Jadi silakan submit proposal baru dengan scope dan klaster yang telah ditentukan di Juknis. Begitu Bu Tri? Ya, terima kasih Mbak Sepa. Oke, baik. Kita lanjutkan kepada penanya berikutnya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Saya rasa Halo, Oke. Ya Pak Jia, kami persilakan Pak Jia. Ya. Terkait untuk klaster kolaborasi internasional, kemarin itu ada pengalaman waktu kita mengusul ke klaster pusat itu ya. Misalnya ada persyaratan-persyaratan di Juknis itu kan ditulis harus melibatkan peneliti di luar institusi gitu ya. Waktu itu kita submit dengan mengusulkan kolaborasi dengan pihak luar yang kita pahami itu di luar UIN gitu. Jadi kita kolaborasi dengan USU gitu ya. Tetapi ketika di Jakarta itu ditolak dengan alasan tidak lulus administrasi. Padahal di Juknis itu jelas disebutkan pilihannya di luar institusi atau institusi luar negeri begitu. Ini mungkin perlu penjelasan yang clear, karena saya lihat tadi ada juga pilihan untuk kolaborasi internasional gitu. Mohon penjelasannya lah. Terima kasih. Oke, mungkin nih ke Pak Kapus Penelitian sepertinya ini. Silakan Pak. Ini kalau sesuai Juknis harusnya nggak ditolak itu Pak ya. Jadi kemarin itu kasusnya seperti apa Pak Jia? Bisa dilihat di catatan riwayatnya. Ya, di situ kan di keterangannya tidak lulus karena kesalahan administrasi gitu ya. Iya. Nah, kemudian di Juknis itu kita pelajari ada pilihan dengan menggunakan kata atau itu, tanda atau di luar institusi atau peneliti luar negeri gitu. Waktu itu kita beristihad, kita ambil aja peneliti dari luar UIN, kita kolaborasi dengan USU. Tetapi ketika di pusat dimaknai bahwa di luar institusi itu adalah peneliti luar negeri gitu. Nah, ini mungkin bagaimana dengan klaster yang akan dibuka ini di UIN gitu. Karena saya lihat itu ada 2 slot untuk kolaborasi internasional. Ya Pak, kalau sesuai dengan seperti kita anggap aja ya, cara meneliti pemeriksa BPK, judulnya aja sudah internasional katanya. Masa orang dalam negeri namanya internasional, gitulah Pak kira-kira. Jadi pakai logikanya aja nggak nyambung gitu Pak. Makanya ya paling dekat mungkin negara tetangga kita mungkin Pak. Saya rasa itu sangat mungkin gitu Pak Jia. Tapi kalau kita untuk yang kolaborasi perguruan tinggi mungkin bisa yang di luar institusi kita gitu. Tapi kalau udah kata internasional, memang secara bunyinya aja pun sudah internasional Pak. Memang agak aneh lah kalau internasional cuma orang tetangga kita masih di dalam Indonesia begitu Pak. Saya rasa demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Irwan. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu?
Bagaimana Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya terkait bagaimana penerimaan proposal penelitian tahap 2 ini? Bu Sepa, sebelum ditutup bisa saya sedikit menambahkan Bu Sepa? Oke, silakan Pak. Sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan pertanyaannya, kami persilakan kepada Pak Hasan untuk memberikan arahan atau apa. Ya, sedikit. Saya mumpung lagi teringat terkait tentang publikasi jurnal output dari penelitian, Bapak Ibu sebaiknya ketika data sudah terkumpul langsung itu yang dikejar itu adalah jurnalnya, karena jurnal ini kan memakan waktu gitu sembari menyempurnakan hasil penelitian gitu maksud saya. Jadi ini pengalaman dari Bu Tri yang di FKM ya. Karena itu nanti ketika dalam pemeriksaan BPK mereka mengacu kepada kontrak yang sudah kita tanda tangani. Itu aja yang harus diperhatikan gitu. Nah, jadi dari awal tuh kita sudah tahu ini bakal mau ke jurnal mana, tulisan yang akan kita submit, kira-kira seperti itu. Mungkin situ aja Bu Sepa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Hasan telah memberikan informasi terkait bagaimana jurnal, pensabitan jurnal. Mungkin tadi Pak Kapus izin menambahkan terkait klaster penelitian kolaborasi internasional Pak Kapus. Tadi yang bertanya Pak Jiah ya. Jadi kan ketika kita memilih klaster penelitian kolaborasi internasional, maka kita melibatkan peneliti dari luar negeri seperti itu. Makanya di Litapdimas, di sistem kita Litapdimas itu ada nanti form untuk pendaftaran peneliti luar negeri. Misalnya Pak Jia berkolaborasi dengan peneliti dari Malaysia, gitu. Maka peneliti dari Malaysia tersebut harus Pak Jia daftarkan dalam sistem Litapdimas. Nanti ada form dia untuk mendaftarkan rekan kita yang dari luar negeri. Itulah tandanya kita melakukan penelitian kolaborasi internasional. Jadi tidak hanya secara manual kita berbicara atau bersepakat dengan rekan kita di luar negeri, tetapi dia juga kita daftarkan di sistem Litapdimas. Dan informasi juga untuk peng-approval anggota peneliti luar negeri ini bukan di admin satker gitu informasi, tetapi langsung ditangani oleh admin pusat. Jadi kepada Bapak Ibu yang memilih klaster kolaborasi internasional, jangan lupa juga untuk mendaftarkan rekan kita yang di luar negeri yang kita libatkan dalam penelitian kita. Oke, mungkin itu saja menambahin jawaban dari Bapak Kapus penelitian. Ya, sedikit Pak Mbak Sepa, menambahkan Bu Sepa. Silakan, terkait Pak. tentang penelitian kolaborasi internasional, karena ini tujuannya adalah untuk mendongkrak nilai akreditasi perguruan tinggi. Kami berharap kenapa ini dibuka, kami sudah memohon kepada Direktur Pendis untuk slot ini dibuka, pada slot ini adalah merupakan slotnya pusat, tetapi karena kebutuhan kita untuk menambah poin akreditasi, kami harapkan bahwa Bapak Ibu yang mengikuti kolaborasi internasional itu dicek kembali apakah perguruan dosen atau peneliti yang kita libatkan kolaborasi internasional ini memiliki kerjasama MOU antara perguruan tinggi kita dengan perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena itu nanti sebagai salah satu catatan untuk menambah poin skor terhadap akreditasi perguruan tinggi kita. Itu saja, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Hasan. Kepada Bapak Ibu dosen yang masih ingin bertanya, kami persilahkan. Masih ada waktu. Mungkin karena sama Pak yang kita sampaikan di sosialisasi tahap 1, jadi Bapak Ibu saya rasa sudah paham lah gitu, cuma hanya menambahkan klaster dan cara pensubmitan pun tidak jauh berbeda gitu. Oke, bagaimana nih Pak Kapus, Pak Ketua, apakah kita tutup? Sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya. Pak. Cukup pas. Satu lagi Pak. Oke, silakan Bu Tri. Itu untuk klaster publikasi jurnal internasional seperti apa draft proposalnya Pak?
Dan bagaimana keuangannya? Apakah itu ada kegiatan dalam bentuk diseminasi atau bagaimana? Karena itu kan kalau bentuknya seperti hadiah, ya artinya tidak ada kegiatan yang kita lakukan, tetapi jurnal itu kan sudah terbit gitu. Seperti apa, Pak? Mohon informasi, Pak. Terima kasih. Silakan nih Pak Kapus atau Pak Ketua yang menjawab. Ini Bu Tri memang sebetulnya itu untuk klaster pusat ya Bu Tri ya. Kalau untuk klaster kita nggak ada, tapi yang seperti waktu saya ikuti sosialisasinya, bisa mungkin Ibu tampilkan mungkin ya ada mungkin mengolah datanya, atau mungkin bagaimana Ibu mendapatkan data tersebut, atau apalah biaya-biaya yang Ibu keluarkan lah untuk itu gitu. Karena memang harusnya tidak ada dari arahan dari pusat juga, tapi wanti-wanti karena pemeriksaan BPK ini agak beda kadang-kadang dengan yang di atas kan. Jadi nanti dia selalu minta segala penggunaan uang negara harus dapat dibuktikan. Itu aja Bu deliknya. Jadi memang ya bagaimana Ibu membuktikanlah penggunaan anggaran itu sehingga bisa Ibu habiskan gitu kira-kira Bu. Memang kalau pada intinya ya harusnya tidak. Nah, tapi begitulah waktu kita pun ikut sosialisasi di Jakarta, begitulah jawab mereka Bu. Seperti halnya juga dengan Bapak Ibu ya, penelitian kita ini sebetulnya Bapak Ibu berbasis SBK. Harusnya kita tidak menyediakan laporan keuangan yang lengkap. Akan tetapi di banyak tempat dan bahkan mereka yang datang sendiri, para Bapak Ibu BPK itu, dia mensyaratkan tetap laporannya lengkap seperti laporan SBM. Jadi walaupun hasil penelitian Bapak Ibu adalah SBK, tetapi laporan penelitian keuangannya haruslah SBM Bapak Ibu. Begitulah yang harus kita siasati bagaimana Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita jadi temuan-temuan juga. Di mana tempat pun mereka memeriksa, tetap menjadi temuan mereka kalau dia cuma laporan keuangannya tidak lengkap, diminta melengkapi sampai detail seperti layaknya laporan keuangan SBM itu. Begitu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Baik Bapak Ibu, ada lagi? Ya Bu Sepa masih teringat kembali ya. Kami berharap pertama ucapan terima kasih kami kepada Bapak Ibu para peneliti yang sudah mengirimkan laporan penelitian tepat pada waktunya, karena ini merupakan kerja tim gitu ya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa minimalisir temuan-temuan dari BPK. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memenuhi segala apa yang harus dipenuhi sesuai dengan Juknis. Mungkin itu saja. Ini Bu Rapni ada yang ingin disampaikan Bu Sepa. Oh iya, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menyampaikan tentang temuan BPK yang lalu. Mungkin saya bicara sini mungkin agak pedas sedikit ya. Karena terkadang peneliti tidak melihat klasternya dan tidak melihat dia Sinta atau Q berapa. Dia hanya melihat kadang duitnya saja gitu. Kemarin ada 2 peneliti hampir memulangkan duit bulat-bulat, ya kan? Itu sekitar 50 juta ada 2 orang. Kenapa? Karena mereka itu masuknya ke Sinta 3. Sementara klaster mereka itu seharusnya Sinta 2. Seperti itu. Terus laporan keuangan. Ada salah satunya laporan keuangan itu diantaranya mungkin kalau saya katakan itu palsu, bisa jadi palsu. Kenapa? Karena tanda tangan untuk untuk peserta yang hadir untuk FGD. Nah, di situ tanda tangannya sama semua garisnya. Berarti itu kan palsu. Sebetulnya kita bersyukur sekali dengan BPK yang datang sekarang ini tidak rigid gitu loh. Tidak seperti Ibu yang kemarin Ibu Teresia, itu memang rigid. Tapi kalau ini mudah-mudahan, karena kemarin ada temuan, mereka bilang gini, Bu, ini gimana Bu? Ini balikkanlah Bu, katanya. Terus saya bilang, alah Pak, kita serahkan aja lah Pak sama Allah Pak. Kalau orang itu memang udah menyalahkan, orang itu berdosa, saya bilang. Oh iyalah Bu, gitu. Jadi mungkin BPK saat yang sekarang ini mungkin menurut saya tidak begitu rigid. Tapi untuk kedepannya, kami LP2M khususnya meminta kepada Bapak dan Ibu peneliti, tadi mungkin sudah disampaikan dengan Pak Hasan ya, bahwa tadi tentang judul pun ada temuan dari BPK, judulnya tidak sesuai dengan klasternya, seperti itu ya kan, tidak sesuai dengan klaster. Jadi yang kami minta adalah kepada Bapak Ibu,
yang calon peneliti, kalau bisa, kalau untuk lapor keuangan, tolonglah diserahkan kepada orang yang pintar dan mampu untuk membuat laporan keuangan. Mampu untuk membuat laporan keuangan. Kenapa? Karena mungkin terkadang dia tidak bisa membuat laporan seperti itu. Biarlah keluar uang sedikit, ya kan? Yang penting laporannya aman. Kita tidak tahu ke depannya mungkin datang BPK yang lebih rigid lagi. Kalau yang lain BPK-nya tidak rigid, alhamdulillah bisa diatasi seperti itu. Jadi dia percaya kepada kami aja meriksanya gitu. Ketepatan ada temuan mungkin pas dia meriksa itu mungkin rezeki bapak lah itu ya. Bukan berarti bapak ibu yang tidak ada temuan itu lapornya bagus, belum tentu. Nah, seperti itu. Jadi ke depannya bapak ibu kami mohon sekali untuk kalau dia tidak bisa buat laporan keuangan, tolonglah dipanggil orang yang lebih pintar untuk membuat laporan keuangan. Dan yang kedua, mungkin ke depannya nanti mungkin kami juga udah diskusi dengan SPI. SPI itu sebelum datang BPK harus meriksa, begitu kan? Periksa SPI mungkin kami pun sebaik nanti siap laporan Bapak pertama, apa nama itu saya Pak? Penelitian tahap awal ya saya Pak ya? Ya Bu, ya. Penelitian tahap awal, mungkin kami nanti ya tahap awal itu ya, sebelum cari yang kedua, nanti di situ mungkin kami periksa dulu, benar nggak ini gitu. Soalnya kemarin kami kan nggak meriksa sampai ke dalam, kami kan udah percaya sama Bapak Ibu hasil laporan keuangan, ya kan? Tapi mohon maaf sekali lagi, kami mungkin akan ikut memeriksa itu. Andaikan karena kemarin pesan BPK, kalau misalnya hasil pemeriksaan Bapak Ibu katanya, kami dan SPI meriksa itu ada tidak cocok laporan keuangannya dan waktunya pun tidak sesuai, mohon maaf uangnya dibalikkan semua. Nah, itulah perintah BPK. Jadi mohon maaf sekali lagi kami akan ikut membantu memeriksa. Jadi kalau andaikan nanti di penelitian Bapak dan Ibu ada yang tak cocok, kalau bisa kami menyampaikan tolonglah respon kami. Tolong respon kami. Kami tidak minta apapun sama Pak Ibu kecuali responlah kami. Kadang kami meminta tolong dikumpulkan nih, ternyata lama kan seperti itu. Kami minta pun ini apa Hasan ya, kita nanti buat seperti BPK bilang kita buat juknis dan kita buat nanti surat pernyataan kan Pak Ketua, ditentukan waktunya misalnya sampai bulan 9 atau September atau Oktober harus selesai semua Bapak Ibu karena itu perintah BPK. Jadi kalau itu nggak kita penuhi kita lagi salah karena kami kemarin banyak kena tegur. Terakhir, temuan Bapak Ibu itu jadi kami yang salah, dianggap kami tidak bisa memanage Bapak dan Ibu. Sementara kita udah mendampingi di acara monitoring, laporan keuangan kami dampingi. Kami anggap tugas kami selesai. Nah, seperti itu. Mohonlah Bapak Ibu dengan laporan keuangannya, tolong yang mengerjakan itu orang yang mengerti. Dan betul-betul lah membuat penelitiannya. Gitu. Maksud saya bukan nggak betul. Memang jangan BIM salah BIM gitu. Misalnya dia buat FGD, memang benar-benar lakukan FGD. Jadi nggak payah Bapak Ibu membuat laporannya seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Moderator saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Rafni yang sudah memberikan informasi terkait bagaimana pelaporan ya yang telah Bapak Ibu berikan terkait penelitian BOPTN 2020. Oke, baik Bapak Ibu dosen yang kami hormati, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya Bu Seva, saya Muhammad Jailani. Oke, silakan Pak. Saya agak menarik ini jadinya yang dikatakan Bu Rafni tadi terkait kepada ketidaksesuaian antara judul dengan klaster. Seharusnya itu adalah kerjanya reviewer yang harus minta pertanggungjawaban, bukan si peneliti. Karena yang meluluskan itu kan reviewer, bukan si peneliti. Seharusnya orang yang tidak sesuai judulnya, yang diminta pertanggungjawaban adalah reviewer. Kok bisa lulus gitu? Kan si peneliti hanya mengajukan aplikasi dan kemudian apakah itu sesuai atau tidak, itu yang kemudian ditolak oleh reviewer ataupun yang memutuskan, bukan si penelitinya. Maka kemudian ketika itu dijalankan si peneliti, dilakukan penelitiannya, diberikan laporannya, salah, nggak sesuai judul dengan klasternya, kemudian diminta pertanggungjawaban peneliti kan menjadi aneh. Seharusnya itu ada di level reviewer maupun pemutus, apakah di tingkat UIN atau di tingkat pusat, bukan di tingkat level penelitinya, di syarat-syaratnya gitu. Sehingga ini merupakan kerja seharusnya di LP2M, terutama ketua LP2M untuk
mengklarifikasi proses ini kepada BPK ataupun kepada para reviewernya. Kalau nggak sesuai judulnya ya sudah tolak gitu, daripada seperti temuan dikatakan oleh Bu Rafni tadi gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit Pak, sedikit Bu Sepa. Memang benar apa kata Pak Jelani tadi, Pak Jelani ya. Memang kami sudah membahas itu di LP2M. Memang yang salah reviewer, ya kan. Tapi kita juga salah peneliti, janganlah nggak sesuai dengan judul kita masukkan seperti itu loh. Kadang reviewer pun ada yang nengok juga. Jadi kita semua salah sebetulnya. Kita nggak boleh menyalahkan hanya reviewer, kita semua salah. Kami salah, Bapak Ibu salah, semua kita salah. Oleh karena itulah kita perbaiki ke depannya gitu loh Pak Jelani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu jawaban Ya, Bu Sepa sedikit Bu Sepa. Ya, terkait tentang pertanyaan dari Pak Jelani kemarin itu Pak Jelani, saya selaku sudah mendampingin para peneliti secara tidak langsung memberikan rasionalisasi kepada para pemeriksa BPK pengaudit terkait tentang bagaimana proses monep yang dilakukan di dana BOPTN ini gitu. Nah, ke depan memang kita harus lebih selektif lagi mungkin. Nanti kalau memang penelitinya nggak selektif, bisa juga reviewernya juga nggak selektif gitu. Kita ada komisi reviewer ya di perguruan tinggi. Itu juga kita bisa mengambil keputusan untuk tidak meluluskan gitu. Terkhusus gitu ketika di reviewer sudah lulus, akan tetapi tidak cocok antara klaster dengan dengan judul penelitiannya, karena ini menjadi catatan dari BPK. Jadi kita bisa untuk menganulir ya terhadap penelitian itu. Mungkin itu untuk kebaikan kita bersama semua ke depannya, bagaimana kita berusaha untuk agar dana penelitian ini ke depannya makin tidak ada temuan lagi. Itu aja Bu Sepa, saya kembalikan. Ya, setuju Pak. Dari di awal sudah baik, jadi ke belakang nggak jadi berantakan kan. Terima kasih. Bu Sepa, ya, silakan. Mungkin tidak ada temuan, tergantung kita ini, tergantung peneliti dan LP2M. Jadi kita mohon kerjasama ini biar jangan ada temuan tahun depan. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Kepala SPI. Ada tambahan? Terima kasih. Saya cuma saran, di kontrak itu output juga harus ditulis ya. Bukan sekedar laporan keuangan, output termasuk juga limit waktu. Mungkin itu yang belum kita tuliskan di kontrak kita, sehingga peneliti nggak baca kontraknya. Ada yang baru sadar bahwa dia harus sinta 1, baru sadar bahwa dia harus sinta 2, karena juknis terlalu jauh dari dirinya, kan kayak yang dekat sama dia itu kontrak. Jadi mungkin Pak San Sajali bisa kita masukkan ya output ke dalam kontrak, termasuk 3 tahun harus terbit jurnal, kan gitu ya Pak San Sajali ya. Siap Bu SPI. Oke, makasih. Kak Mas, nanti kita berkoordinasi ke Kak Mas ganti ke SPI ya Kak Mas, biar bagus kontrak kita ya Kak. Makasih ya, Kak. Baik, intinya semua kembali kepada ketika kita mau submit, kita pilihlah klaster yang memang kita memahami di dalamnya gitu. Maksudnya kita baca juknis, apa yang diminta, klaster itu terkait apa, skupnya apa, seperti itu. Oke, Bapak Ibu, informasi mungkin dari admin, ketika Bapak Ibu nanti submit proposal ke Litap Dimas, maka coba Bapak Ibu admin, Bapak Ibu dosen, coba lihat output atau outcome dari klaster yang Bapak Ibu ambil, karena itu harus sesuai dengan apa yang Ibu checklist. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa nanti ada kita menceklis luaran. Kadang dosen kita ini ketika aduh aku nggak perlulah jadi HKI atau nggak perlulah buku. Padahal ketika di juknis itu ketika kita ngambil misal klaster pengembangan pendidikan tinggi, padahal di juknis itu jelas tertera outputnya adalah selain laporan lengkap, laporan keuangan, ada outcome-nya itu ada HKI gitu. Outputnya ada draft artikel, itu mohon di checklist, jangan
keinginan kita, tetapi sesuai juknis. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak kesulitan ketika upload, misal proposal kita diterima, kita tidak kesulitan untuk mengupload hasil output dan outcome kita gitu. Karena apa yang Bapak Ibu checklist di awal itu akan menentukan form atau menu-menu yang nanti bisa Bapak gunakan untuk mengupload laporan hasil gitu. Jadi menceklis luaran itu bukan mau kita, tetapi maunya juknis apa di situ, klaster yang kita submit. Kalau katanya di HKI ada, laporan lengkap ada, kemudian draft artikel ada, dummy buku ada, maka mohon di checklist. Jangan, aduh aku dummy buku saya enggak lah gitu, enggak seperti itu. Tetapi coba kembali lagi ke lihat juknis sehingga nanti ketika kita mengupload tagihan atau kita menyetor laporan kepada LP2M sudah sesuai dengan juknis dan sistem Litap Dimas. Oke, mungkin itu informasi terakhir Bapak Ibu dosen terkait sosialisasi BOPTN 2022 tahap 2. Begitu ya Pak Hasan ya? Mungkin apa ada cukup Bu Sepa. closing statement lagi Pak Hasan? Enggak, cukup. Sudah tadi Bu Mas ganti. Oke, baik. Alhamdulillah sudah sampai di ujung acara. Maka selesailah acara sosialisasi penelitian BOPTN 2022 tahap 2. Semoga informasi-informasi yang kita peroleh pada kegiatan hari ini bisa membantu Bapak Ibu untuk lebih semangat lagi untuk mensubmitkan proposalnya pada waktu tahap 2 ini, sehingga nanti kuota-kuota yang memang kita harapkan, kemudian output dan outcome yang kita harapkan sama-sama dapat tercapai. Baik, terima kasih kepada seluruh jajaran LP2M, Bapak Ibu pimpinan, kemudian Bapak Ibu dosen yang telah hadir dalam sosialisasi ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan membawa berkah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Terima kasih Pak Hasan informasinya. Terima kasih. Nggak ada foto bersama ini. Pak Hasan, Pak Irwan Fadli. Nggak ada foto bersama Pak Irwan. Mana nih foto bersama nih? Mandi soal ini. Foto. Ayo hidupkan kamera semua. Kami janjian nih. Hidup kamera semua, ayo Bapak Ibu. Ada Bu Ade belakang Pak Jalani ya. Fotonya. Ada foto dulu, foto ini. Padahal salam sama yang belakang Bang J. Tadi nonton. Dia dari belakang. Udah di foto. Dari foto udah. Aktifkan kamera. Aktifkan kamera semua. Dinata mana? Dinata di Bandung. Oke Bapak Ibu, udah dipoto ya. Oke, udah dipoto udah. Makasih Bapak Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Udah ada semua. Ada kayak wapres. Iya. Pengawal Bang. Pengawal saya sekarang tadi. Ya Bu Prop tuh ya. Izin ya, Bang Hasan. Izin ya. Ayo. Mana nih Pak Agu nih? Saya. Assalamualaikum. Salam. Izin live. Terima kasih Bang Irwan. Ya sama. Sampai jumpa. Ya sehat-sehat Bang. Ya amin. Amin. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu. Sampai jumpa. Terima kasih Irwan ya. Ya Bang, makasih Bang. Sampai jumpa. Hasan. Jumpa. Makasih semua Bapak Ibu. Sampai jumpa.